Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinal Fajri dengan NIM 1825064. Di sini saya menerangkan kembali proposal saya yang berjudul pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi karyawan pada peron sawit UD Ridho Mandiri. Pada mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia, di sini baik kami akan jelaskan hal yang melatar belakangi kami mengangkat judul tersebut, yakni yang pertama sebagai latar belakang masalah, yakni pada karyawan ataupun perusahaan merupakan dua hal yang tentunya tidak dapat dielakkan lagi. Karyawan tentunya memegang peran utama dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha di dalam perusahaan ataupun usaha perdagangan. Setiap perusahaan tentunya berusaha bagaimana ia meningkatkan taraf kualitas dan pengembangan perusahaannya dengan mengadakan berbagai cara yang tentunya tersusun secara sistematis dalam program peningkatan kinerja para karyawan tersebut. Untuk memperoleh hal tersebut, tentunya kemajuan dan berbagai hal untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Tentunya berbagai cara untuk menggerakkan serta memantau pegawainya. Jadi hadirin sekalian, dapat disimpulkan bahwa disiplin ini merupakan kesadaran bagaimana ketersediaan seseorang menaati peraturan sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut dengan mengikuti norma-norma sosial yang telah berlaku. Kemudian hal yang melatar belakangi kami dalam mengangkat judul tersebut tentunya mengenai bagaimana disiplin kerja diterapkan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, yakni dari beberapa informasi yang kami peroleh dari karyawan, yakni peron sawit UD Ridho Mandiri, bahwasanya selama ini pihak perusahaan sudah menetapkan suatu aturan disiplin kerja yang tentunya tertera pada buku perusahaan kerja tersebut. Apabila karyawan melanggar aturan kerja tersebut, maka wajib bagi karyawan yang bersangkutan dikenakan sanksi seperti SP1 sampai SP3, yakni peringatan, surat peringatan. Karena perusahaan ini sangat menjunjung tinggi norma-norma disiplin yang berlaku pada perusahaan tersebut. Kemudian hal yang dapat menjadi suatu prestasi bagi karyawan peron sawit UD Ridho Mandiri, bahwasanya dengan adanya jumlah karyawan yang diberikan sanksi sama sekali tidak mengganggu prestasi kinerja karyawan tersebut. Bahkan karyawan tersebut semakin meningkatkan kinerjanya dengan adanya diberlakukan sanksi bagi karyawan yang melanggar hukum. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama tingginya jumlah karyawan yang dikenakan sanksi pada tahun 2020. Yang kedua, yaitu tidak adanya karyawan yang dikenakan sanksi pada tahun 2019, menjadikan indikasi bahwa output yang dihasilkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian tujuan penelitian kami melakukan pengangkatan judul ini, yakni bagaimana bertolak latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada peron sawit UD Ridho Mandiri. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian sebagai bentuk kajian teoritis pengaruh disiplin kerja terhadap karyawan pada peron sawit UD Ridho Mandiri, yakni kajian teoritisnya mengenai pengertian disiplin kerja ini secara etimologis di dalam bahasa Inggris berarti disciple, yang berarti pengikut ataupun penganut pengajaran, latihan dan sebagainya. Oleh karena itu, disiplin kerja ini merupakan suatu keadaan tertentu di mana orang-orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut sehingga terikat pada peraturan yang ada di dalam perusahaan dengan rasa senang hati. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian kami lanjutkan kembali. Menurut beberapa pakar yang kami kutip, yakni dari Siagian, mengatakan disiplin ini adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang telah berlaku. Kemudian selanjutnya sikap yang tentunya
yang harus ada pada karyawan, yakni bentuk disiplin yang baik sehingga akan tercermin pada suasananya, yaitu kami kutip yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan sehingga setiap karyawan harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap situasi dan kondisi di dalam perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai teori disiplin kerja yang kami kutip salah satu pakar yang kami jelaskan, yakni Abraham H. Maslow. Ia berpendapat bahwa dalam buku Ernie Tisnawati Sule, teori ini menuturkan pendekatannya terhadap faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku terhadap secara tertentu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami selanjutnya akan menjelaskan, yakni klasifikasi 5 hierarki kebutuhan sehingga disiplin tersebut dapat ditegakkan. Salah satunya kami sampaikan, yakni teori kebutuhannya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini untuk bagaimana mempertahankan diri disebut juga dengan kebutuhan psikologis, maksudnya adalah mencukupi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan hidup dan kehormatan. Kemudian kebutuhan rasa aman, selanjutnya kebutuhan hubungan sosial, yakni interaksi sesama karyawan di dalam lingkungan kerja, kebutuhan pengakuan akan keberadaan karyawan di dalam lingkungan kerja, kemudian kebutuhan aktualisasi terhadap diri. Selanjutnya, baik, kami jelaskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja tersebut. Poin yang pertama, yakni kami jelaskan adanya faktor ditegaknya kedisiplinan dalam perusahaan. Yang pertama, adanya perhatian terhadap kesulitan para karyawan. Maksudnya, jika karyawan mendapatkan perhatian dari atasannya, maka karyawan akan lebih merasa dirinya dianggap sebagai bekerja yang baik dan berbagai hal lainnya sehingga muncul rasa bangga di dalam hatinya. Yang kedua, adapun penghargaan pada prestasi kerja karyawan. Yang selanjutnya, adanya keseragaman peraturan disiplin yang berlaku di dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, adanya keteladanan pimpinan. Maksudnya, apabila memiliki sikap disiplin kerja yang baik, tentunya akan menjadi pedoman bagi bawahannya. Baik, di sini kami selanjutnya mengenai, yakni disiplin kerja, kami lanjutkan kembali dalam bentuk teori prestasi. Selanjutnya, teori prestasi yang kami kutip, yakni ada beberapa, sebenarnya kami sampaikan juga, kami singkatkan kembali, yakni poin yang pertama, need for achievement, selanjutnya need for affiliation, selanjutnya need for power. Baik, kami lanjutkan kembali pada proses selanjutnya, yakni proses bab 3. Kami lanjutkan metode penelitiannya. Metode yang kami gunakan, yakni pendekatan penelitian secara, yang pertama, penelitian kami ini menggunakan teori secara penelitian kuantitatif. Kuantitatif ini yakni memiliki arti penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif kami ini jenis penelitiannya yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Metode kuantitatif yang kami gunakan ini, bagaimana metodologi penelitiannya, berlandaskan pada filsafat ataupun positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, yakni dengan menggunakan teori X dan Y. Sedangkan untuk lokasi dan waktu penelitian yang kami gunakan, yakni tempat meneliti kami pada peron sawit UD Ridho Mandiri yang berada di dusun Desa Ramasama Barat, dusun Hasahatan, kilometer 11. Waktu penelitiannya, yakni kami gunakan pada tanggal, yakni 18 Juni 2021. Sedangkan populasi dan sampelnya, populasi yakni yang artinya wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Yakni populasinya kami ambil yakni daripada karyawan sawit, peron sawit UD Ridho Mandiri sebanyak 8 orang karyawan. Sedangkan untuk sampel yang kami ambil, yakni jumlah